Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 19 sampai yang ke-22. 1 Petrus 3 ayat ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini ayat yang sulit yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kemarin kita merenungkan bahwa kita harus berbuat baik walaupun menderita, itu lebih baik karena dikehendaki Allah. Yesus telah memberi contoh, mati, dibunuh, dibangkitkan dalam keadaan roh. Lalu ayat berikutnya, di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil. Nah, kata memberitakan Injil ini masalah terjemahan yang lain tidak ada kata Injil. Sebetulnya yang tepat adalah memberitakan, tidak ada kata Injilnya. Jadi di dalam roh itu ia pergi memberitakan, beritanya apa tidak jelas, kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, ini juga masalah di sini. Siapa roh-roh yang ada di dalam penjara ini? Kalau ayat berikutnya, kelihatannya roh-roh mereka yang dahulu pada waktu itu tidak taat kepada Allah. Bahasa Indonesia sehari-hari menjelaskan roh-roh orang. Mereka itu adalah orang yang pada zaman Nuh, yaitu roh orang. Tapi sebetulnya bisa juga kan roh-roh mereka yang dahulu taat kepada roh, bukan roh yang bekerja di dalam orang pada waktu itu, bisa juga ya. Jadi bisa roh jahat, tapi bisa juga roh manusia. Nah, sampai sekarang mungkin ada dua pendapat ini. Nah, bagaimana yang benar yang mana? Yang pertama, itu kata memberitakan jelas sekali tidak ada kata Injilnya. Jadi yang penting di sini tidak ada kesempatan kedua. Maksud saya, tidak ada orang mati belum percaya kemudian ada penginjilan di sana oleh Yesus sendiri, dikatakan di sini. Tidak seperti itu, karena lagi-lagi kata memberitakan Injil, sebetulnya Injilnya tidak ada, memberitakan. Cuman memberitakan apa ini? Nah, ini tidak jelas. Tetapi kemungkinan menurut konteksnya berdasarkan ayat 21 dan 22, 20 itu membicarakan mengenai roh yang pada zaman Nuh katanya ini, lalu bahtera Nuh yang menyelamatkan 8 orang itu sebagai kiasan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Jadi itu kiasan kebangkitan Yesus Kristus. Lalu kebangkitan Yesus Kristus diceritakan ayat 21 dan 22 ya. Atau 22 saja, 21 dan 22. Nah, bagian yang terakhir itu ya. Baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah dan seterusnya.
Jadi kalau kita lihat seperti ini, mari kita lihat urut-urutannya, peristiwanya. Jadi kalau ayat 3, 18 sampai 20 tadi urut-urutannya adalah Yesus mati dibunuh, orang benar untuk orang yang tidak benar, dibangkitkan dalam keadaan roh, mati dulu maaf, mati, dibangkitkan dalam keadaan roh, lalu pergi mengabarkan kepada roh-roh di penjara. Ini urut-urutannya di dalam ayat 18 sampai 20. Dibunuh, mati, dibangkitkan menurut roh, mengabarkan kepada roh-roh di penjara. Nah, ayat 21 sampai 22 yang biasanya adalah Bahterano yang menyelamatkan 8 orang itu menjelaskan mengenai kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kalau yang ayat 18 sampai 20 tadi bangkit menurut roh ya, belum bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau diurutkan ayat 21 22 itu urutannya begini. Menaklukkan segala kuasa, itu intinya ya, mungkin saya baca ya. Ayat 21 itu ayat 21 yang duduk sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat dan kuasa dan kekuatan ditaklukkan. Jadi menaklukkan segala kuasa, malaikat dan kuasa, kemudian bangkit dari antara orang mati, kemudian naik ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, dari ayat-ayat ini jelas sekali bahwa mengabarkan Injil urut-urutannya adalah dibunuh, mati dalam keadaan roh, mengabarkan Injil sama dengan menaklukkan segala malaikat dan kuasa, lalu bangkit dari antara mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Inilah yang sering diucapkan, bahkan setiap minggu diucapkan di gereja-gereja tua, yaitu iman rasuli ya. Aku percaya itu ya, aku percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus dan disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, disinilah mengabarkan, menaklukkan segala malaikat. Artinya yang dikabarkan Yesus kepada roh-roh itu adalah kabar mengenai penaklukan segala malaikat. Maksudnya malaikat yang jahat ya. Ada kelompok malaikat yang tadinya memihak diciptakan untuk Tuhan lalu berontak, yaitu kelompok iblis. Nah, ada sebagian yang dimasukkan ke dalam penjara itu, sehingga menurut ayat ini yang dimaksud roh adalah roh-roh jahat. Nah, lagi-lagi ini satu pendapat yang lain adalah roh-roh orang yang mati pada zaman. Oke, tetapi tidak masalah itu. Yang penting di sini dikatakan bahwa tidak ada second chance, kesempatan kedua. Artinya kalau orang sudah mati tidak percaya, tidak ada penginjilan lagi. Karena kembali lagi yang dikabarkan itu adalah menaklukkan atau berita kemenangan. Roh-roh yang di sana diberitahu oleh Yesus bahwa Yesus telah menang kayu salib untuk menebus dosa-dosa. Orang di sana sudah terlanjur di penjara, tidak dapat diselamatkan lagi dan sadar bahwa Yesus Kristus telah menang atas maut. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita sadar selama kita masih hidup di dunia inilah, kita kalau mau mendapatkan kehidupan kekal, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara-saudara kita yang belum percaya, mari kita beritahu mereka. Karena sesudah mati nanti tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan yang kedua.
Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu bahwa Engkau mati, dibangkitkan dalam keadaan roh, memberitakan kabar kemenangan kepada malaikat-malaikat yang jahat yang di penjara itu. Kami bersyukur Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami harus memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang masih hidup sekarang ini, karena tidak ada kesempatan kedua. Terima kasih, biarlah hari ini memimpin kami melalui ucapan kami, tindak tanduk kami, kelakuan kami memberitakan kabar kesukaan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi kembali, selamat beraktivitas. Mari kita memberitakan Injil, karena tidak ada kesempatan kedua. Selama masih hidup ini, kita bersaksi. Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin.